hanya di Jakarta, hanya di Bandung, hanya di Jawa Barat gitu ya. Yang kita sendiri kan webinar di daerah situ ya. Jadi center of the attention gitu, ada di sebuah center dan periferinya seakan-akan tidak terdengar. Padahal pada waktu kita melihat begitu banyak, kolase ya di dalam sebuah negara dan di dalam sebuah percaturan, dunia gitu ya, desain dunia itu sebenarnya inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Ardianti bahwa inspirasi ada dari mana aja, tetapi bagaimana kita bisa menembus, perangkap-perangkap, postkolonial. Kita itu negara-negara itu habis terjajah ya. Beda sama Thailand yang tidak pernah terjajah. Eee, begitu kita terjajah, mindset-nya itu juga terjajah. Akhirnya banyak justifikasi-justifikasi yang seakan-akan kita harus mengikuti kepada sebuah norma yang ada. Case study menjadi hal yang penting, tapi tidak jadi satu hal yang penting gitu. Jadi bahasa saya jangan inferior-inferior amat lah, kalau bisa gitu ya. Kadang-kadang ke studio kita gitu. Jangan inferior-inferior amat, jangan duduk di pojok sana dan tidak berbicara apa-apa. Gara-gara ada seorang yang superstar di sini gitu, buat yang kalian kira begitu, jangan kayak gitu, gitu. Jadi, diskusi itu menjadi sangat penting gitu ya, dan oleh karena itu, begitu dengan Indonesia sebenarnya itu kita semua. Nah, tetapi begitu melihat frame satu-satu itu sebenarnya sangat sangat relasional dan sangat personal gitu ya. Saya akan mencoba membagikan cerita dari personal yang saya punya di dalam studio kami. Nah, begitu melihat Indonesia, konsentrasi di mata dunia, sebenarnya kita ketinggalan banget. Saya bilang Bung Made ya, supaya kita punya ini ya, saya punya tandemnya lah. Karena begitu ngelihat literasinya, kita tuh hampir, ada di urutan paling belakang dunia. Kita tuh sebenarnya bangsa yang pinter sekali, tapi karena kita punya resources yang begitu kaya, kita kadang-kadang suka menjadi moron gitu. Jadi, justifikasi dilakukan gitu, ikut-ikut dilakukan gitu, dictation dilakukan, seakan-akan mengikut kepada apa yang sudah ada. Nah, padahal kita sumber inspirasi dunia. Ada sebuah buku yang disusun oleh salah satu penulis ya, yang sedang terlibat dalam di G20 bahwa Indonesia adalah pusat kebajikan dunia. Jadi dia menyumbangkan ke China, menyumbangkan ke Marco Polo Italia dan sebagainya. Coba namanya negara kaya, diambil inspirasinya, diambil resources, habis itu sudah begitu saja. Dan menurut saya premis-premis seperti itu kita harus sadari gitu supaya kita bisa menerobos. Jadi saya ulang lagi, jangan inferior-inferior amat gitu ya. Ciri khas itu penting banget gitu ya. Nah, begitu kita sarjana arsitektur, mungkin harus tanya sarjana interior bagaimana gitu. Karena data sarjana arsitektur ini juga tidak valid-valid amat gitu. Bagaimana bisa maju kalau datanya juga tidak ada. Tapi mau nggak mau kita harus maju kan, karena waktu itu juga tidak akan mundur. Nah, IAI misalnya arsitek, kecil banget. Jadi dari 50.000 cuma 15.000, 12.500. Malah datanya sekarang nggak ada. Jadi sedang diurus di Dewan Arsitek. Tapi kita nggak boleh berhenti kan. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu pertanyaan kegelisahan gitu. Kalian yang muda-muda, jangan ikut-ikut kita yang tua-tua gitu loh maksud saya. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama gelisah. Kita ini nggak di sini tuh buat mempunyai kalian gitu. Kita di sini untuk memantik semangat kalian supaya lebih bagus. Ya. Jadi voluntarily sukarelawan akan sangat baik. Kita sama-sama sedang berjuang bersama, ya. Jadi bukan masalah pemenang sayembara, dia pemenang sayembara, kompetisi entry, finalis, nominasi, it doesn't really matter anymore. Itu hanya kita serahkan pada semesta, biarkan semesta yang berbicara, ya. Begitu kita melihat jiwa-jiwa dalam arsitektur Indonesia, ini ya contohnya Mas Deddy Wahyudi tadi kita bicara ini, sudah bicara, sangat luar biasa sekali tema urban design, Indonesia, urban design heritage dan sebagainya, ACC, adaptability, program seluruh teknik ada di arsitektur, itu masuk di sana. Eee Influencing-nya ada begitu banyak hal gitu ya, buku yang dibaca pasti juga banyak, desain produk juga punya influence, dan juga ada Bu Ardianti tadi memetakan teori, memetakan case study, memetakan begitu banyak peta map yang ada di dalam dunia interior, arsitektur, dan desain. Dan ada begitu banyak case study yang di dalamnya gitu, yang punya kebaikan dan juga punya celah-celah lubang juga gitu ya. Jadi, tetapi Bu Ardianti tidak ada Bu Ardianti, kita tidak bisa mengerti bagaimana seorang itu menjadi unik. Jadi presentasinya sangat luar biasa. Nah, kalau saya sendiri gitu ya, saya, bekerja, beberapa sisi di banyak tempat. Jadi ada di lokal, ada di global, ada di, yang sangat mikro dan begitu banyak benua gitu ya. Benua Eropa, Australia, Asia Utara dan sebagainya. Begitu kita bicara soal ini, ada satu hal yang sangat penting, jadi, saya dididik di Norman Foster, Foster and Partners yang menarik di sini adalah di sini sains itu kencang banget. Sains itu rational thinking ya, jadi industri gitu ya, kuda besi lah ya, negeri negeri kuda besi kan London gitu ya. Jadi dididiknya luar biasa keras gitu. Tapi dia juga, menghadapi situasi di mana memang ekosistemnya seperti itu, dan presisinya juga kelihatan gitu. Dan kita harus lihat ekosistemnya. Inggris itu one of the best, karena dia punya sebuah situasi yang kesetaraan.
Tetapi development filosofi, sejarah, desain dan sebagainya sudah berlangsung selama hampir 200 tahun. Di Indonesia kita baru merdeka 1945. Jadi kita lihat bahwa konstelasi sebenarnya sangat senjang. Gitu ya. Nah, bagaimana tidak hanya tadi bagus banget dari Boni, tidak hanya mendapatkan ilmu dari barat atau dari luar, tetapi bagaimana mengunyahnya di dalam sebuah situasi kontekstual. Tapi begitu sampai kontekstual, jangan jadi katro-katro amat gitu, cuma bisa ada jago kandang gitu. Jadi inferioritas itu menjadi sangat banal ya, maksudnya indikasinya itu begini, itu seseorang mau sukses ya, kalau di negara post kolonial yang banyak glass ceilingnya, dia mau naik ke atas, habis itu hilang nih prosesnya, dia udah kayak ada glass ceiling nggak kelihatan gitu, jadi kalian nggak tahu kenapa nih orang bisa sukses, disembunyikan saja bisa ya, kompetisi begitu keras, habis itu lihat sebelahnya lagi, naik lagi, tahu dan aja di atas gitu, nggak tahu dia pakai duit apa, nggak tahu dia pakai reputasi apa, itu adalah glass ceiling, dan itu yang harus kita tembus bersama, bagaimana kalian bisa tahu ini bagaimana sih parameternya supaya tidak glass ceiling amat gitu. Seseorang kayak bisa dikasih, oh iya ini udah sukses ya, sudah sukses lah. Tapi kayak yang penting adalah triknya, bagaimana bisa mendapatkan ciri khas. Nah itu loh, maksudnya itu yang saya mau bicara, itu menjadi penting sebagai landasan gitu. Mari kalau ini udah waktunya sudah mepet, kasih tahu saya ya. Karena saya akan coba buka ada jam 11.15 ya, koreksi kalau saya salah ya. Betul Pak, 11.15. Oke, jadi konteks itu, jadi saya bangga banget ada di sana, tapi saya juga nggak inferior amat di sana. Dan saya bangga banget ya orang Indonesia, tapi saya juga nggak mau inferior di orang Indonesia. Gitu. Jadi kita itu sebenarnya warga dunia, tapi kita membawakan misi Indonesia kepada dunia, gitu ya seperti itu. Jadi, nah begitu titik ini, apa yang kami lakukan di dalam studio, sebenarnya strateginya simpel. Bagaimana membawakan Indonesia di mata dunia. Dan di belakang saya ada begitu banyak orang. Ada 50, ada 100, ada 200, ada 300, kita membawa begitu banyak disiplin. Nah, begitu kita melihat itu, bahwa konstelasi adalah simple. Kita mencoba untuk memasukkan beberapa submission kepada beberapa penghargaan yang cukup prestisius, tapi juga nggak mahal-mahal amat, ini nggak bodoh-bodoh amat. Karena setiap pemasukan itu membutuhkan effort dan membutuhkan nilai. Jadi, ini ada beberapa hal, saya suka tidak hanya suka mengukur diri ya melalui sebuah kriteria evaluation juror gitu ya. Ada award dan sebagainya, tapi lecturer juga dilakukan untuk berbagi. Tapi untuk menembus batas itu, saya juga suka menulis dan ada publikasi dan sebagainya, dan ada terlibat dalam pameran. Nah, yang penting adalah begitu ini. Awal itu pasti nggak punya proyek buat teman-teman. Nah, arsitek itu kesannya kayak jago sendiri. Di sana kayak jago sendiri, tapi ingat nggak? Kecuali produk, dia itu mulai dari klien. Kalau produk itu mulai dari klien yang sifatnya holistik. Nah, apabila bisa membaca market research, itu jadi beda sama sekali. Nah, market research itu penting untuk produk desain. Tapi untuk interior atau untuk arsitek, klien itu menjadi penting. Nah, kayak gini, kompetisi, itu kliennya imaginary. Kita tahu government kita berusaha menerobos batas. Tapi you know lah, pendidikan kita dan sebagainya, kita jauh banget dari Singapura. Singapura itu 10 besar dunia. Saya nggak bicara soal NUS ya, NTU dan sebagainya. Itu gila banget. Literasinya itu drop banget. Kita tuh untuk memahami persoalannya susah. Kita levelnya tahu nggak berapa? 100 lebih dunia. Jadi, mata airnya masih banyak. Kita kerasa kan negara tetangga, tapi mereka itu luar biasa preparation. Preparation is needed. Jadi bangun semuanya. Jadi ini adalah sebuah karya. Saya banyak pakai video ya supaya bisa dinikmati secara poetik ya. Karena kalau nggak akan jadi kayak datan, ini kayak orasi tukang obat gitu kan seperti itu. Jadi saya coba suaranya semoga kedengaran ya. Ini kita pakai etnik fikisnya ini Pak, karena suka etnik Indonesia gitu ya. Saya sendiri juga blending Lampung, Sumatera Selatan sama ibu saya Samarinda. Ya, jadi ada sedikit Dayak, macam-macam. Saya sebenarnya tinggal di Bali dan sebagainya. Jadi saya suka etnik. Ya. Ini adalah sistem di mana Drama jadi program uang, jadi musik trap. Jadi you believe it, kind of oke, estetik oke, tapi yang lebih penting kan baca estetik. Tapi bagaimana kita bisa kalian jadi kita lihat Bapak konturnya nggak tepat-tepat amat. Bapak mohon maaf, musiknya terlalu keras. Ya, sorry.
kedengeran ya sekarang ya? Ya, pelanin lagi dikit Pak. Nah segini ya. Yuk. Udah ya, jadi cahaya, Sip. pipa dan sebagainya melayang itu udah dimulai. Jadi program 3 lantai dan terus masuk ada tangga-tangga ke atas, ada yang masuk ke bawah. Udah jadi seperti itu. Sesimpel gitu. Pasti stylenya. Oke, let's kritik. Ya, we just focus. Tapi nanti ada kaitannya ke bagaimana kita mengisi style kita sendiri. Kita maju. Nah ini studio kami ya. Kedengeran ya Bu? Ya. Kalau diingatnya tahun 2010 dulu pengalaman di studio Grass itu paling exciting. Kami waktu tahun Ini 2010 bagaimana roh Grass. arsitektur kebentuk ya. The constellation of Interiornya simple. Kita harus pakai barang-barang. orang datang dan pergi. Kita nggak punya resources. Perjalanan Sampai kita pagi, kadang sayang, malam. kita miskin lah. Dan kami semua itu Kita mendapatkan resources sebuah banyak, program tapi mulai pasti tidak terlalu. intensif. Apapun kita Energinya jadikan interior. benar-benar Ya. tepat dan happy all Happy of the kita time. semua. Kita pengen happy. Guha adalah studio raw Nah, yang jalannya administrasi juga bantu juga istri saya. Ini dia dokter gigi. Bayangin dokter gigi Di gitu dalamnya printing panel gitu ya. terdapat Omah Jadi Library. sebagai klien itu sebenarnya dia memberikan Dulu sebagai sebelum apa? ada Sebagai Guha, studio kita banyak berada dia dalam memberikan satu input garasi gitu ya di rumah orang tuanya Kak Relrich. di orang tua di Studionya studio orang tua saya gitu ya sederhana, dan sebagainya. kecil, namun punya banyak Tapi di sini kenangan ada di banyak luar. hal, maksudnya ada banyak hal Itu terjadi, tetap sangat ada banyak terpaksa. hal yang lucu-lucu gitu ya, Ya, sampai skip project gitu ya, Itu sampai apa ya ini jadi semua pertama kedekatan itu kita bahwa arsitektur itu ciri khas diri apanya yang gitu. Jadi apa oke, namanya, tapi this is a kita collaboration. saling tahu nih misalkan Dia berpikir, tapi sebagai nah, leader, cuman yang jelas kalau dari saya juga Beyond harus Hotel Garasi meredefinisikan itu terus nggak visi sesuai, misinya nggak feelnya tuh nggak kayak visi malam company. malam-malam Dan tuh ini sudah bisin dia true masuk ya, dalam kalau kanal Betul ya, kayak kita harus taking care of people, kita punya setiap orang megang banyak project supaya kita satu-satu, bisa project berdua, kita juga punya rapat, kita tiga punya gitu, deadline dan konstruksi. sebagainya sampai ya kita harus 13 itu kelas itu. oh di lapangan mulai tensi kencang dan sebagainya harus ada ya kayak inilah ada kedai yang sangat manusiawi gitu loh dansa-dansa Itu dalam seperti ini kondisi dan seperti tertekan apapun itu, tapi dan kita harus konstelasi selalu bersama cinta kayak pernah dibahas. menyelesaikannya itu jangan Studio sendiri-sendiri. itu seperti kemahasiswaan Karena itu adalah Senang, kekuatan kita sebenarnya. hangat Itu bersenang-senang terus salah satu Dan cerita saya lihat juga dia Gotong bisa, royong. kalau Pak Dik so if you showcase pribadi everything about sendiri, yourself I think it's just really wrong. memperlakukan raw But if you arsitektur just ya want to bring bersamaan. something on the table Kayaknya supaya kalau everybody misalnya understand and you as a leader try to untuk responsible for it, nah itu kayak ada harapan. tahun-tahun awal kita kerja Jadi menurut tuh saya ini hal-hal seperti ini buat menjadi orang-orang penting di dan sini anak-anak muda ini mengajarkan saya bagaimana kita sendiri harus berkontribusi secara baik dan positif. Jadi seperti itu. Sampai kita bikin acara Omah Library, ada acara diskusi dan sebagainya, kita bikin constellation like this gitu. Struktur kedua adalah studi. Jadi menurut saya ya hope-nya supaya apa yang saya bicarakan ini sebenarnya bisa memberikan banyak harapan juga. Banyak orang yang pengen sukses. Mereka cinta. Jadi seperti itu. Saya mau jawab. paling kecil misalnya. Kalau diingatnya tahun 2010 Ini apa ya, konstruksi yang ada di studio kami. Interiornya gimana ya, kita coba survive. So ini ada satu buah konsep vernakularitas gitu. Jadi you try to deal with the daily life and you try to survive with your pocket. Itu ya seperti itu. Jadi begitu kita bicara seperti ini, kita nggak bicara sesuatu yang sebenarnya extraordinary. Ada apa adanya aja gitu di sekitar ini. Dan akhirnya gated community, keterbatasan ruang, tadi Pak Deddy bicara soal flexibility, itu menjadi salah satu isu kan, kita nggak punya banyak space loh. Nggak punya banyak space. Kita mau bangunan bentang lebar gitu, itu harus hati-hati karena GFA-nya tinggi. Jadi kita harus menghitung luasan satu demi satu, connecting all of our pockets. Jadi limitation menjadi salah satu fungsi. Meskipun komersialisasi juga terus terjadi dalam arsitektur. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi, tapi pada akhirnya adalah beberapa space yang ya udah gitu ya kita we do it with the this one itu limitation or experimentation. Bagaimana kita bisa mereduksi jumlah material yang terjadi, material juga diringanin, habis itu ada koneksi dengan fiber constructions. Jadi bagaimana kayu, hal yang sifatnya lebih sustainable, eco-friendly menjadi hal yang sangat penting di dalam arsitektur. Karena arsitektur is a very massive ya. Beda sama kayak misalnya radionya Pak Singgih ya. Radio Pak Singgih itu kan sebuah produk ya, yang dia bisa dikontrol dengan ketat. Arsitektur itu banyak dan banyak stakeholdernya. Interior design itu banyak stakeholdernya. Misalnya kayak tadi bicaranya soal bata-bata gitu yang didesain oleh Andi Rahman atau beberapa. Harus dipertanyakan lagi apakah itu lokal dan harga batanya ada berapa? Apakah harga batanya Rp3.000 atau Rp15.000 atau cuma Rp800? Ya maksud saya ada beberapa hal yang kita harus
bisa quality gitu loh. Jadi pada waktu kita bicara stage seperti itu, saya sering bicara sama Kevin juga, Kevin Low. Ini kita bicara soal apa dulu nih, budgeting atau apa dulu. Saya juga kritik dia bagaimana dia terlalu kaku gitu. And jangan terlalu kaku lah, mungkin lentur aja gitu. Kalau dia kritik saya, jangan terlalu lentur, Rich, kaku aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada hal jadi peers review itu menjadi penting. Jadi mahasiswa ini ada di dalam level kalian gitu ya sebagai mahasiswa dan juga level kami sebagai practitioner. Jadi kita keep like engaging between ourselves. And the dialogue needs to be there. And then this is the essence of the studio culture. Ini saya dan sebagainya sampai kita merit dan pre-wedding juga di dalam studio. Because we love making something be inside the architecture and the design studio. Nah, ini beberapa karyanya ya. Jadi karya interior ini saya bilang interior. Jadi ini simple aja, kita bikin ceiling yang cuma menggantungkan lampu, membunyikan kabel. Jadi sebuah statement. Dan harganya juga murah, bisa ditekan 1/3, 1/4. Finishingnya juga simple. Lighting kita yang nggak artificial, tapi juga ada sebuah cladding yang sifatnya kayak tenunan batik tadi gitu, dengan industri yang masuk yang kita pilih mau pola-pola sehingga membentuk sebuah kolase. Dan ini kan nggak cuma singular ya. Saya suka sesuatu yang bineka, tetapi ada ikannya gitu loh. Bineka gitu itu kelihatan gitu. Jadi kelihatan bahwa ada tenunan dan sebagainya. Ini juga bangunan strukturnya di preserve, nggak usah dibongkar sama sekali, bangunan-bangunan lama. Jadi akhirnya jadi sebuah komposisi. Sampai bangunan atasnya bisa dipakai buat foto-foto. Ya. Ini idean media. Jadi sistem ini interior juga. Jadi berkembang menjadi skala lebih besar. Wilson Utama, William Utomo, kita ngobrol banyak soal bagaimana kita buat sebuah space 3.000 square meter yang kita bisa tempat untuk kolaboratif. Kita harus punya statement. Statementnya apa? Showcase yang imatil time kontemporer. Terus space-nya itu fleksibel, bisa dipakai-pakai, tapi ada semacam di atasnya, jadi supaya yang ganggu orang ditaruh di atasnya. Terus tidak beberapa meeting mau menjadi satu. Ini menjadi penting buat program. Jadi, ada program yang besar 30 packs, ada program yang kecil 10 packs, ada yang 3 packs, habis ini pola yang terjadi. Jadi program itu penting juga karena itu ada engagement dari technical kita gitu, sebagai designers. Kebutuhan tadi kata Bu Atian. Jadi begitu melihat kayak gini gitu, pola-pola yang ada gitu, inspired by the local dan the pattern gitu ya. Tapi nggak cuma itu aja. Jadi kita menggabungkan beberapa batik dengan sebenarnya dari pemerintah, batik Pekalongan dan batik ada di Jawa dan batik ada di Sumatera, jadi batik Indonesia gitu. Jadi arsitekturnya itu bisa kayak nge-blend lagi gitu ya dengan dikompos dengan batik kayak Iwan Tirta. Jadi contemporary ya, tapi juga the past ya, kita gabungkan di dalam sebuah kolase. Tetapi hasilnya harus seamless, nggak boleh hasilnya norak gitu ya. Jadi kayak gitu, ada bersahajannya gitu. Jadi subtle, nggak usah mengada-ada, nggak usah semuanya batik, cuma pintu depan aja. It's just so Gen Z, tactical gitu ya. Ya seperti itulah. Ya ini kira-kira proyek ini uban saya nunggu banyak. Misalkan dalam jangka waktu cuma 3 bulan gitu ya. Nah, ini juga beda lagi. Ini interior juga ya. Saya banyak pakai video gini supaya bisa nangkep ya. Ini sebuah detail di Bandung. Open Coffee project juga yang kami sekarang. Strukturnya udah ada dan kami membuat perkuatan struktur. Kan shaded. Strukturnya juga diperkuat dengan bentuk artis gitu, untuk menahan kanopi supaya bisa cantilever panjang. Jadi ada pergumulan antara teknikal, tetapi juga sequence satu jadi satu begitu masuk ke space. Gitu. Jadi sebelum masuk ke interior ada semacam ruang-ruang antara dan usaha antara ya. Ini ada semacam alirannya gitu mau masuk ke sana. So we can see a lot of glimpse of the antara yang nggak ada, maksudnya ada semacam sequence ya. Jadi 1, 2 transparansinya kelihatan, kalau nggak perlu ya nggak usah. Gitu. Lengkungan polanya diulang-ulang supaya jadi mini. Itu terus saja. Subtle dan sebagainya. Dan pada titik terakhir, kamu berdiskusi untuk menentukan robot di belakang. Tapi ini nggak cuma gimmick ya, tapi ini enak. Setiap di atasnya, belakangnya acrylic translucent, atasnya anyaman lokal. Harganya murah banget. Kita datangnya dari Sumedang. Hal-hal seperti itu kita perlu berpikir. Tidak hanya proses desain, tapi proses constructability dan juga proses evaluasi. Terlibat dalam misalnya branding, terlibat dalam misalnya grafik, terlibat misalnya dalam hal eksekusi, manajemen dan sebagainya gitu. Jadi this is very holistic. Because senjang tadi itu mengakibatkan kita punya banyak potensi. Jadi banyak harus ditambal. Pada akhirnya waktu, keringat itu menjadi dan air mata itu menjadi satu hal yang
harus dipertaruhkan. Jadi seperti itu. Jadi come on, the bar is still there gitu. Kita harus mengejar itu. Ini di autumn ya. Jadi saya mulai masuk lagi lebih sini. Oke. Nah, saya masuk ke rumah tinggal. Saya coba lihat transfer dulu. 30 menit. Satu project. Yang saya ingat kenangan saya tentang Bare Minimalist itu hadir Project pertama kami. begitu momen-momen saya bertemu dengan klien pertama kali. Jadi Charles Wirawan adalah salah satu dari beberapa klien pertama dari kami. Gitu ya. Has a strong vision. Air harus bisa diminum langsung. Pakai salah foto-foto tahun 2010 ya, bayangin. Bukan sekarang loh ya, kalau sekarang sih udah banyak. Kita coba sampai listriknya diisi, sampai di sini, mati lampu di dalam rumah gitu. Terus pakai aki gitu, di charge lagi. Ini udah begitu langsung. Dan videonya belum kami publish. Sebenarnya video tentang rumah sehat. Dengerin klien, kita dengerin klien dari arsitek berbicara ya, bukan arsitek. Ketika saya kecil sampai umur sekitar remaja gitu, saya dekat dengan alam. Jadi saya pengetahuan atau pandangan saya tentang dunia itu sangat sempit, di mana saya anggap di mana-mana tempat di dunia ini pasti langitnya biru, hawanya sejuk. Ternyata kok kalau kota besar itu berbeda. Air quality. Hawanya sumpek. Kita lihat air quality index Jakarta. Bagi Kacau. saya green living atau Kita green lihat air house quality itu index adalah Bandung. orang Kacau. yang dimana Air quality index Surabaya. di rumah Kacau. itu yang kita merasakan nafas nyaman. Yang sehari-hari. pertama satu, nyaman So dulu. it's just to open up the Merasa eye. comfortable. That we Saya have so betah many di things sini, gitu. other than only Butuh home. apa-apa ada. Nggak perlu yang besar, nggak perlu yang mewah, tetapi by design, by functionality, itu berfungsi tanpa ada cacat. Gimana kita mendesain satu shared space yang menjadikan aktivitas semuanya itu ada di situ. Akhirnya ketemu Betul. sama Real Rich. Nama saya Derek Syarif, Dan sebagainya. saya prinsipal Ada beberapa arsitek dari hal, Derek Architecture. integrasi Kemudian dan itu sebagainya, dan dibuka. beberapa teknik dan kelihatan ini sebagainya, kan bla benar-benar bla 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 transparan di bla bla. belakang ya. Saya skip ya. Dan sisi baratnya ditutup. Nggak bisa bicara nanti. Nah ini Yang saya briefnya ingat gitu. Dia pakai uritan, literasi, penulisan. Can I have such a house in Jakarta? Ada juga struktur engineer, jadi ada juga general contractor-nya. Jadi ada begitu banyak. Dan saya ada background seperti ini, saya coba gabungkan intuisi dan sains. Oh di dalamnya ada wind tunnel, air tunnel, masuk ke dalam, chill, habis itu space, efisien, juga bisa masuk ke budget, schedule juga masuk, 10 bulan selesai. I think they are happy ya with all of this. Di mana kita juga ada eksperimentasi kabel, melayang-melayang, plat dan sebagainya. Kita coba sebagai sebuah gestur. Ini benar-benar nggak pretensius. Saya nggak bicara beton sebagai material, beton sebagai identitas. Saya nggak bicara itu. Saya bicara soal bagaimana kita bisa menggabungkan yang inner core layer-nya supaya kita menerobos batasan itu. Jadi nggak pakai judgmental. Jadi begitu masuk, oh iya nomor 3, begitu 4, view ke belakang, ini ada access service. Ini sebuah prototyping, 8x24. Service di belakang, di atas ada master bedroom, 3 kamar. Budgetnya rendah, efisien, cor, selesai. Bare minimalis. Jadi ada hal seperti itu yang kita selalu coba di dalam awal karir kami ya. Kami selalu bertanya-tanya dan gelisah. Apa sih yang bisa kami sumbangkan untuk negara kita gitu ya. Melalui apa yang kami punya, melalui studi klimatologi, studi ergonomik, studi space, ruangan, intuisi menuju sains gitu ya. Dan pada akhirnya begini juga, ada satu alumni dari kami bilang, Kak, itu stacking effect harus ditambahin sama air fan supaya bisa lebih maksimal. Oke, that's good. Thank you banget. Saya nggak merasa tertekan atau saya nggak merasa inferior banget ya. Kita jawab tantangan itu dan memang harus pakai air fan. Begitu suhu udara itu kurang dari 10 derajat Celcius, stacking effect tidak bekerja. Kita itu nggak pernah sempurna ya. Orang kita senjang kok, tapi kita jangan sampai kita sombong gitu ya. Menurut saya seperti itu. Dan ini masukan itu dilakukan oleh alumni dari studio kami. Dan luar biasa, saya bilang terima kasih ya. Kamu sudah bisa menyumbangkan ini untuk saya gitu ya. Terima kasih atas cintanya, saya bilang. Nggak lupa sama Karis gitu ya. Karis terima kasih gitu ya. Nah, proyek selanjutnya adalah rumah kos gitu ya di Kemang. Sama tekniknya ya. Eco-friendly, sustainable, berkelanjutan, ada beberapa teknik lah. Saya bicara 7 steps teknik. Ada buku tentang ini saya juga nulis. Tapi saya nggak bakal bahas ini. Ini tuh sangat jelimet lah ya. Intinya dari konteks sampai materiality. How far you can you go gitu lah intinya. Buat controlling, buat pengawasan. Supaya metodenya tepat guna. Bahwa metodenya harus efisien, tetapi juga bumi perlu diselamatkan. Gitu. Intinya gitu ya. Karena sumber daya itu terbatas. Intinya sampai di situ aja. Nah, begitu masuk ke detailnya, ada beberapa sistem ya. Active system, sistema, dan sebagainya. Dari depan, ada cahaya masuk.
flow of air, cross air ventilation, dinding dipertahankan, dinding tidak dipertahankan, habis itu masuk ke dalam, sequence masuk ke dalam, habis itu lihat materiality yang terjadi, bagaimana pembuatannya dijaga supaya tetap lokal, low cost, local craftsmanship, local material, menjaga semaksimal mungkin, tapi ada hibridanya, ada juga pakai material yang murah, pakai HDF dan sebagainya, kombinasi dari industri, jadi nggak terbuka pada satu titik. Tradisional nomor satu nggak sih? Nggak harus. Industri nomor satu nggak harus, tergantung arsiteknya. Jadi bagaimana kita bisa menggabungkan kolaborasi yang ada dan tidak pernah lupa terhadap semangat kita untuk berproses itu menjadi sangat penting. Saya pikir gitu. Jadi ini konteksnya dan sebenarnya bisa dilihat sendiri lah plannya, kos-kosan lah ya, seperti 21-22 kamar ya. Ada kamar dipakai buat operasional juga gitu ya. Dan kita atasnya itu dicor dengan sebuah detail yang memudahkan orang untuk bisa jalan itu di atasnya gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi orang bisa jalan di antara sini sama sini gitu ya. Jadi ini pas dipotongnya memang nggak bisa, harus ada naik dikit habis begitu. Tapi pas ada potongannya bisa. Nah setelah itu saya bertemu dengan klien luar biasa ini. Namanya Disti dan Mirza. Kami satu keluarga itu berproses ya di dalam rencana yang tadi. Mana ya? Nah, klien kami. Maaf Pak, suaranya terendam, suara Bapak. Signifikansi terhadap klien kita gitu ya. Bagaimana segala hal itu menjadi hal yang sangat fundamental. Tetapi perjalanannya tidak mudah ya. Kalau kita lihat ini kan bentuknya seperti ini ya, seperti bentuk menari. Tapi ini sambil minimalis juga. Strikingnya, view-nya, cahaya matahari, ada swing effect, habis itu ada semacam skylight. Saya suka skylight, jadi karena cahaya matahari itu bagus banget. Nah, kita cuma perlu reduksi gitu ya. Dan bagaimana kita bisa menciptakan bentuk-bentuk yang lengkung gitu ya, yang natural gitu. Banyak bilang mahal, nggak juga gitu, tergantung tekniknya gitu. Apa yang bilang mahal atau nggak juga, tergantung tekniknya gitu. Tergantung how you deal with the situations. Dan that's comes in the particularity. Indonesia itu partikuler banget gitu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang kayak besar banget gitu, sebuah perjuangan yang besar. Ini sama, ini 3 bedroom house. Jadi begitu masuk dari nomor 13, ini mobilnya di sini, nomor 15 view ke kanan, ini very beautiful scenery-nya. Dan di sini ada pohon-pohon menghadap barat tapi ditahan oleh pohon, jadi masih bisa lah ya. Jadi tetap dingin gitu. Habis itu kami bikin ada 3 options. Begitu banyak perbedaan, ada yang masuk dari sini, ada yang masuk dari sini nggak ketemu void, ada masuk ketemu void, ada masuk nggak ada void sama sekali, masuknya dari kanan. Jadi ada percobaan-percobaan yang namanya fragmentasi, nama iterasi untuk dalam sebuah desain. Desain nggak bisa cuma sekali lompatan. Itu namanya glass ceiling tadi, yang orang nggak ngasih tahu. Yang penting adalah ininya, beri kolase menuju itu. Karena kalian bisa baca. Tanpa kalian bisa membaca, you just given by bullshit. Nggak perlu kita lihat hasil akhir aja gitu loh, banyak Kak ya. Prosesnya jadi penting. Jadi 3 ini menjadi didiskusikan oleh klien gitu ya, opsi-opsi seperti ini dan programnya ada. Jadi secara literal klien tuh bisa mengerti sendiri. Oh ya, ini ternyata seperti ini ya. Dan dia bisa memilih. Yang dipilih adalah yang nomor yang ada void-nya ya, yang ini, yang tengah ya. Habis itu begitu masuk lagi, Mas Riz bisa lebih gila lagi nggak? Bisa dong, saya bilang. Mas Riz bisa begini nggak? Bisa, saya selalu bilang bisa. Kenapa? Asal tidak melanggar etika ya. Bisa gitu saya bilang. Sampai dia bilang, Mas Riz tolong dikembalikan ke opsi yang sebelumnya saja yang lurus-lurus. Kenapa Pak? Ini kan bagus, saya bilang gitu. Saya merasa tidak nyaman. Mungkin nanti ya proyek setelah. Oh ya sudah nggak apa. Jadi ada cerita kayak gitu loh. Bagaimana kita bisa mengerem tolerance, tapi ada metode yang sangat clear di situ. Eisenman bertemu Gehry, bertemu vernacular, bertemu apa gitu. Ada kita bangun Wijaya. Kita berusaha mempertemukan begitu banyak inspirasi gitu ya. Laurie Baker gitu ya, seperti itu lingkarannya di sini ando-andonya misalnya seperti itu. Kita ada ini. Nah ini yaitu istri saya dan mereka menyelamatkan saya dan akhirnya menyelamatkan bayi kami banyaklah yang
karena mereka punya relasi dengan Rumah Sakit Brawijaya. Ini anak saya meninggal yang pertama, saya sangat sedih gitu ya pada sekarang. Dan tapi itu memarking bagaimana saya bisa seberani ini ya, bagaimana membentengi apa yang menurut saya feeling saya itu penting ya, anak-anak. Karena saya berjanji sama diri saya sendiri pada waktu saya dikasih anak, saya akan memperjuangkan hal-hal yang baik untuk generasi muda. Di akhirnya saya dikasih anak, ada 2. Yang pertama nama Miracle, yang kedua namanya Heaven. Kita harus bikin buat banyak. Jadi akhirnya kayak ini kami pindah ke dalam generasi yang ada gelap itu, ke dalam tempat yang ya kita oke lah, kita bisa bikin eksperimen maksimal yang kita punya gitu ya. Mumpung ada waktu, kita ada spare gitu ya. Jadi, kami eksplorasi gila-gilaan lah versi kami ya. Di detail, bahannya murah tapi bagus, mahal tapi bagus, bisa satu panan, bisa lengkung, holo 4-4, dan dari lurus bisa dibelokkan. Yang tadinya gapnya cuma 3 cm, kita naikkan 5 cm, tipis depannya. Ya ada hal-hal yang seperti itu yang rada intimate ya. Jadi udah lagi extra miles to the bolt and screw, extra miles to the bolt. Nggak pernah lelah. Tadi cuma sampai bisa maju terus sampai ke oke. Oh iya, ini masih stuck. Kita masuk pada akhirnya ya kita seperti inilah. Ini beberapa konsepnya saya udah dapat. Utara, selatan, ke barat, timur ditutup. Begitu banyak percobaan, sketsa, adaptability of space. Bagaimana saya masuk dari sini, 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 sekarang masuk dari sini. Jadi ada begitu banyak Anda bisa masuk dari sini, bisa masuk dari sini. Jadi masuknya bisa dari mana aja tergantung dari program yang ada di situ pada waktu itu. Nanti besok bisa berubah, besok bisa berubah, seminggu lagi bisa berubah, tergantung sama kepentingan ya, program yang ada di sana. Ada library, ada office, ada dental clinic, ada macam-macam. Jadi ada begitu banyak elemen. Jadi udah kayak riuh banget gitu, kayak kampung, udah mau rumah petak. Ya, sebuah desa gitu, ada saya menyebutnya Bricola City gitu ya. Di semua Bricola City nggak begitu gitu ya. Jadi karena ada beberapa yang titik yang oke, kita coba ini awalnya seperti ini, eksperimentasinya, panelnya udah mulai ada bentuk, udah ada statement, bentuk lengkung, bentuk vernacular, digabung menjadi satu. Jadi ada semua cacahan-cacahannya. Ya bisa lagi-lagi sama lah, eco-friendly gitu ya. Sampai airnya juga dijaga, ditampung, digunakan kembali. Dan akhirnya ini terinspirasi dalam cek klien kami. Ada yang suka gitu, dan Pak ini gimana kalau bikin hal seperti ini? Oke, kita coba ya pendekatannya sama. Jadi situasi pun jadi ada skala 1, coba tarik lagi kalau lebih banyak supaya dapat semua bangunan dapat harganya, dapat estetiknya. Dia suka banget ada diskusi. Akan-akan dalam masa kecil dia gitu kan, dan I think for the healthy of their minds. Ini ruangannya terang lah, terang jadi ada lebih. Yang 3 bedroom juga seperti dan pertanyaan kenapa sih 3 bedroom biasanya ya? Ini juga sama itu bedroom house, tapi mulai saya coba itu juga dengan kombinasi bricks. I love bricks, ya, tapi harus hati-hati jangan terlalu. Kalau mau pakai makanan lebih mahal daripada beton. Kalau bricks bisa dipakai mahal banget. Kamu kali dipakai times 5, ini times 5, 25 dikali 15. Apa sih? It's a waste of. Just think about the economic side ya. Tapi kalau kliennya suka ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi kan kita kan harus melihat nggak cuma dari sudut pandang stylenya aja. Kalau di sini bricks-nya itu antara 1.000 sampai 2.000. Sampai. Ya ada kami coba usaha pakai bricks yang nilainya sekitar Rp800 sampai Rp600. Itu ada beda lagi ekspresinya karena butuh pengkaku. Dimasukin ke dalam. Kalau ini pengkakunya kita kasih plat besi di pinggir-pinggir. Seperti itu. Dan itu juga masih di lubang-lubang yang nggak berserah pada bricks saja. Tidak berusaha dengan style ya. Bricks atau apa ini percampuran tadi di satu. Ada bricks, ada steel, ada ini. Dan craftsman-nya juga gitu karena kami ada 9 tipe craftsmanship.
steel, ada bricks, ada beton, ada bambu, ada kayu, plastik, ada batu alam, ada juga bagaimana campuran gypsum, paneling dan sebagainya. Jadi itu unlimited lah. Yang kami coba lakukan ini baru 9 gitu. Tapi begitu masuk ke sini kan jadi rada berbeda ya. Jadi ketika kita bikin ada weak blade dan sebagainya, pintunya gede dan sebagainya, ya gitu lah. Sama ya. Di sini udah ada fan-nya ya tadi ya. Jadi kita belajar dari feedback dan sebagainya gitu supaya jadi lebih baik. Makanya ada skylight. Miring kenapa? Karena menghadap ke barat. Jadi kita ya pada studio. Dan cuma mau saya miring-miring gitu. Jadi kan ada studio di sebelah sini. Jadi membuka ke arah utara selatan di panoramik itu seperti apa yang dibikin Solar Hermitage House Limelight Drive. Dan juga ada beberapa cyclops di dalam cave. Yang di dalam misalnya di Cappadocia juga ada gitu ya seperti itu. Dan itu sangat vernacular banget tekniknya. Jadi nggak cuma punya Frank Lloyd Wright gitu, tapi kita harus buka mata dan begitu banyak elemen. Nah, Oke, nanti kita bisa inilah bahas ya. Saya coba supaya dapat soalnya gitu ya. Nah, kalau ini pakai apa? Pakai bata yang murah nih. Rp600, Rp850 malah bata nggak bayar. Kadang-kadang dapat waste. Jadi kita bisa lihat berbeda gitu kan. Sambung menyambung jadi satu. Belanda gajah ketemu dengan buntut gajah. That's just very vernacular. That's just I love about this profession because arsitektur itu nggak cuma orang kaya. Kita coba buat orang miskin. Tapi pakai metode gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Kita pakai material yang murah tapi nggak kredibel. Kita material yang murah pun bisa kita twist supaya kita bisa menjadi hal yang bisa dinikmati. Gitu ya. Kalau bisa dia tuh cacahnya kecil-kecil. Ya, sifatnya seperti shell. Strukturnya juga sama meskipun itu plat kaca. Strukturnya itu ringan banget. Kira-kira kayak disomatik. Kenapa dia kaca gitu? Ya karena bawahnya ini ada programatik juga. Pas-pasan juga gitu ya. Para pihak kami. Jadi programnya it does make sense gitu. Nggak cuma sama perjuangan material aja. Ini sebenarnya showcase dari proyek sebelumnya ya. Sekarang tadi kita dapat material di outdoor workshop mereka coaching juga gitu dengan para craftsman. Ya ini ya. Nah, biasa ini nggak dicat nih. Maksudnya dicat anti karat aja kayak gitu. Sederhana. Not pretentious. Is it nice? Saya nggak tahu itu sama. Enaknya kayak gitu, denahnya simpel gini, bangunan yang tadi itu di belakang sini. Belum dibikin denahnya, jadi semuanya pakai tangan gitu. Terus triplek, jadi saya nggak punya catatannya gitu. Dan catatannya begini, jadi pakai triplek, pakai apa ya, sambungan kayu bengkira ditanam di mana, di struktur. Ini kan hal yang dilakukan oleh banyak orang pada waktu kita bicara do it yourself in daily life gitu ya. Saya pikir Romo Mangun juga menggunakan teknik yang serupa gitu ya. Bagaimana saya bicara di sini bata gitu ya. Berapa project yang harganya berapa gitu, $0.1 kita pakai di sini gitu ya. Ini jadi satu hal yang sangat menarik gitu, karena lihat ya atasnya brikolase gitu ya, seperti sarang gitu ya. Nah, teknik-tekniknya itu digawangi gitu, bahkan sambungannya tuh pengkapnya memakai sambungan bata gitu, dan didesain dengan para ahli struktur. Sampai kayunya pun ditanam gitu di dalam gitu, lulam gitu. Dan akhirnya ayah saya adalah seorang builder gitu ya. Bilang, pertama kali ayah saya bilang, oh, sebelumnya cuma kayak, oh ya kamu punya bahasa. Ini dia bilang begitu. Never. Dia nggak pernah bayangkan kalau bisa jadi begitu. Seperti itu. Nah menurut saya ini saya puas gitu. Karena ini saya desain untuk asistennya ayah saya. Yang udah ikut hampir 40 tahun. Jadi kami di keluarga itu rada aneh gitu ya. Karena kita punya beberapa orang-orang yang menjaga gitu ya. Dan saya harus payback pada mereka. Oke. Ini akhirnya konstelasi itu beralih ke dalam penemuan bambu ya. Saya rada ikut. Jadi apa yang terjadi di extension kami coba melakukan rizomatik bambu. Saya sendiri tidak percaya ya pada bambu yang sifatnya otentik dan orisinal. Gitu. Karena menurut saya bambu pada dasarnya harus dilindungi dan harus di-engineering. Menurut saya bambu Indonesia, menurut visi saya ya, visi personal kami adalah bambu hibrida.
Bagaimana dia harus digabungkan dengan beberapa joineries material yang lain. Itu belum semua. Tapi sesimpel itu ya, bagaimana panel betonnya bertemu dengan bambu, dan seperti bambu, it's fine. Ya, bagaimana nanti water itu bisa dipahami kalau nggak datang. Ya, memang saya coba mainkan emosinya dulu. Karena bambu kalau diberikan sendiri yang pasti menyusut. Seperti badan orang ya. Kita tuakan untuk menyusut kan. Karbon itu seperti itu. Yang bisa menahan susutan itu hanya material itu. Nah ini untuk menjelaskan ini tim kami pada transport banyak ini baru kepalanya. Di belakangnya ada begini. Supaya ada 10 orang, kita kalikan misalnya 10 orang lah. Ya, sudah 100 orang. Itu core team lah. Itu belum lagi kayak pecahan-pecahan, ada banyak ya. Jadi dari City of Bricola saya bilang tadi ada campuran begitu banyak hal yang bisa ditarik gitu. Ada begitu banyak teknik lah. Saya nggak cerita teknik macam-macam, microclimate, eco-friendly. Tadi saya cerita lagi ya kombinasi screening, material building technology. Ya akhirnya pada waktu kita bicara space seperti ini. Kombinasi bisa katanya ada paneling warna putih, dicat, habis itu di dalamnya ada bambu, ditambah lagi, diperkuat lagi, dilem lagi, construction adhesive itu bekerja. Ini masuk ke sebuah project. Mau mengingatkan waktunya tinggal 3 menit lagi ya Pak. Focusing on the developing skills and talent of the students, not only on formal outdoor and in what is the typical structure who can accommodate in Tangerang Alpha Omega School whole design process and issues. The first construction was designed with the pilotis structure concrete pedestal as a foundation regarding to the bamboo petung and tali with position in Sumedang for the bamboo economic elementary facility low gable roof that serves as an entry pathway to Dolken Wood for the air and also made the order with the arms. Ya aja basisnya. Ketika saya udah bicara bolong enggak ini dan sebagainya itu tidak konten. Nanti biarkan kritik apa material kombinasinya dan sama sekali lagi tadi ya tekniknya ya budgeting dan sebagainya dan ini yang terakhir ya Nadif mohon project of the diffusion sama job start ya. Saya bisa beli tahan tapi harus stabil Maaf Pak, suaranya terendam Pak. Akhirnya ya Pak air harus ornaments cara plastik bambu plaster aja itu beberapa hal itu tekniknya ini beberapa tekniknya lah ya. Saya masuk ke kesimpulan ya. Lihat ini. Saya berpikir bahwa mungkin kecantikan itu bertanya-tanya apa arsitek atau desain. Mereka bertanya-tanya ciri khas siapa yang dibanggakan. Sebenarnya karya arsitektur atau karya tidak terlalu personal dan tidak melekat pada studi biro arsitek kita aja. Saya pikir melekat pada kita bersama-sama. Jadi saya setuju dengan Bu Ardianti bahwa ini melekat pada sebuah ekosistem. Jadi bahwa memang tugas arsitek atau desainer adalah membuka sekat-sekat mimpi personal menuju hal yang lebih besar. Jadi setiap tanggung jawabnya harus bisa dibicarakan. Filosofi cara kerja ke bisnis spesifik muncul dari garisan tangan. Saya selalu percaya akan garisan tangan. Karena itu ada niat dan ada perbincangan secara personal. Nah begitu itu bisa menyenangkan, hangat dan menyenangkan. Mencari klien itu tidak mudah. Namanya filosofi dan sikap leader akan membuat klien itu mengalir. Dan arsitektur akan menemukan ciri khasnya. Saya sangat menghindari arsitektur yang sifatnya dogmatis.
saya pikir semua punya titik awal sendiri. Adik-adik punya titik awal sendiri. Dan itu kaitannya dipikirkan apa itu primitif. Apa itu kesan alam. Apa itu juga tradisi. Dan apa itu proses. Yang dibutuhkan extra mile supaya ide itu mengalir. Dan juga ada kaitan ke koleksi dan kolektif. Koleksi personal kita. Koleksi kita sebagai studio biro. Gitu. Dan kolektif bersama. Dan kalian akan melakukan interpretasi. Oh, karya Bapak itu ternyata begini ya. Akhirnya prosesnya juga menyenangkan. Tapi harus punya konsentrasi yang tinggi supaya ada body of work. Sampai juga nongkrong di lapangan. Jadi nggak cuma desain. Dan sampai akhirnya kita bisa menggabungkan banyak hal, tapi juga masih bertanya-tanya dan masih gelisah. Bahasa kami ya di studio, broken and solid in one piece. Broken, pecah, tapi juga solid di dalam satu piece yang utuh. Nah itu yang kita cari, sebuah keutuhan. Nah menurut saya akan membalikkan kepada audiens. Apa sih ciri khas ini di dalam arsitektur Indonesia? Atau apa sih ciri khas ini di dalam interior desain Indonesia? Ya ayo bergerak, jiwa muda itu meraih kemerdekaan sendiri. Ya. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan berpikir. Karena kita itu sungguh senjang. Saya pikir itu saja, Bu Made. Terima kasih atas waktunya dan maafkan kalau ini sudah kohesif dan kondens gitu ya. Dalam waktu yang terbatas ini, saya pikir itulah representasi Indonesia sebagai negara postkolonial, semuanya terbatas, waktu pun terbatas. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rich Syarif atas sharingnya yang penuh semangat Pak. Luar biasa Pak. Semangat. Ya Pak, harus dong. Ciri khas ini sangat berkaitan dengan ekosistem ya menurut Pak Rich, dengan segala aspek yang terkait di dalamnya. Beliau juga mengingatkan kita desainer untuk bahwa kita tuh memiliki tugas untuk membawa Indonesia ke mata dunia, untuk menghindari sifat inferior dan mengejar ketinggalan, serta harus menerobos batas. Ya, 3 materi sudah dipaparkan ya. Jadi kita masuk nih ke sesi berikutnya, yaitu atas tanya jawab. Cuman sebelumnya, mohon izinkan saya untuk membuat sedikit kesimpulan dari 3 pembicara, yaitu ciri khas pada desain bisa menjadi sebuah konsep fleksibilitas dan konektivitas yang sesungguhnya telah mengakar pada jati diri masyarakat Indonesia. Ciri khas juga bisa berangkat dari sebuah bentuk, dari karakter atau identitas, bahwasannya material dan sosial saling berhubungan erat. Namun, apakah ciri khas ini suatu hal yang esensial bagi kita, desainer atau arsitek Indonesia, yang masih mengejar ketinggalan, berusaha menjadi superior, dan mampu mendobrak kelas dunia? Sebegitu pentingnyakah ciri khas diri ini? Oke, sekarang kita masuk ya ke sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali kepada para peserta yang masih belum nih nanya,